Timnas Indonesia U17 dibantai Brazil. Finalissima digelar di Qatar 27 Maret. Paulo Vanoli resmi tangani Fiorentina. Ruben Amorim manajer terbaik bulan Oktober. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Indonesia U17 kontra Brasil U17 di grup H Piala Dunia U17 berlangsung di lapangan Seven Aspir Zone. Brasil langsung unggul cepat di menit ketiga lewat sundulan Eduardo. Di menit ke-34, Brasil menambah gol setelah tembakan Kaiki membentur Putu Panji dan membuat bola masuk ke gawang sendiri. 5 menit berselang, Kaiki lepas umpan tarik yang disambar Felipe Moraes untuk menutup babak pertama dengan skor 0-3. Brasil akhirnya menambah 1 gol lagi di menit ke-79 melalui sepakan jarak jauh Juan Pablo. Skor 0-4 tak berubah. Dengan hasil ini, Indonesia belum meraih poin di grup H, sementara Brasil kokoh di puncak klasemen dengan 6 angka. Bremen versus Wolfsburg di lanjutan Bundesliga berlangsung sengit di Weserstadion. Wolfsburg lebih dulu unggul di menit ke-32 lewat Matthias van Berg. Usaha Bremen akhirnya membuahkan hasil di menit ke-83. Jinstick berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan akurat menyambut umpan Yukinari Sugawara. Drama terjadi di masa tambahan waktu. Samuel Mbangula muncul sebagai pahlawan setelah melepaskan tembakan tajam di menit ke-90+4. Berkat hasil ini, Bremen berada di posisi ke-7 klasemen Bundesliga dengan 15 poin, sedangkan Wolfsburg berada di posisi ke-12 dengan 8 poin. Pertandingan LC versus Real Sociedad berlangsung di Estadio Martínez Valero. Gol pertama datang di menit ke-57. Alvaro Nunes mengirim umpan silang yang disambut Alvaro Rodriguez dan dibobolkan ke gawang, membuka skor 1-0 untuk LC. Sociedad terus menekan dan akhirnya mendapat hadiah penalti di menit ke-88. Mikel Oyarzabal berhasil mengeksekusi penalti dan menyamakan kedudukan 1-1. Hingga peluit akhir, skor tidak berubah. Berkat hasil ini, LC berada di posisi ke-9 klasemen La Liga dengan 15 poin, sedangkan Real Sociedad berada di posisi ke-14 dengan 13 poin. Pisa versus Cremonese di pekan ke-11 Liga Italia berlangsung di Stadion Romeo Anconetani. Sejak awal laga, Pisa tampil agresif menekan pertahanan Cremonese, tapi Emil Audero tampil gemilang di bawah Mister hingga babak pertama berakhir 0-0. Gol kemenangan baru lahir di menit ke-75. Umpan silang Matteo Tramoni sukses disundul Idrissa Toure ke pojok kiri gawang membuat Pisa unggul 1-0. Dengan hasil ini, Pisa naik ke posisi 15 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Cremonese tertahan di peringkat ke-10 dengan 14 poin. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso mengumumkan 27 pemain untuk 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Moldova dan Norwegia. Seperti dilaporkan Football Italia, Italia akan bertandang ke Chisinau pada 13 November sebelum menjamu Norwegia di San Siro pada 16 November. Penjaga gawang Cagliari, Elia Caprile, mendapat panggilan pertama, sementara Alessandro Buongiorno dan Samuele Ricci kembali ke skuad setelah absen lama. Gianluca Scamacca juga dipanggil usai pulih dari cedera. Nicolo Barella absen saat menghadapi Moldova karena skorsing. Luis de la Fuente resmi mengumumkan daftar pemain Spanyol untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Georgia 15 November dan Turki 18 November. La Roja kini memimpin grup dengan 18 poin, unggul 8 angka dari Denmark, dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skuad kali ini mencakup nama-nama seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, hingga Aymeric Laporte. Pelatih Inggris Thomas Tuchel resmi mengumumkan skuad untuk jeda internasional November dengan kembalinya 2 bintang utama, Jude Bellingham dan Phil Foden. Seperti dilaporkan The Guardian, Bellingham kembali setelah absen di Oktober usai membuktikan kebugarannya lewat 5 laga terakhir bersama Real Madrid, mencetak 3 gol dan 1 assist. Foden juga sempat memperkuat lini serang, sementara debut perdana diberikan kepada gelandang Bournemouth, Alex Scott. Tak ada pemain Manchester United atau Liverpool dalam daftar ini.
Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, membuka peluang untuk memperpanjang masa jabatannya setelah Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers jelang laga kualifikasi, Tuchel menyatakan rasa nyaman dan keyakinannya terhadap potensi skuad muda Inggris. "Saya sangat menikmati pekerjaan ini, apapun bisa terjadi," ujarnya seperti dikutip The Guardian. Pelatih Jerman itu ditunjuk pada Januari 2025 dan dinilai berhasil membawa penyegaran taktik serta menumbuhkan optimisme baru di kubu The Three Lions. FIFA resmi menetapkan laga finalisima antara Spanyol dan Argentina digelar pada 27 Maret 2025 di Lusail Stadium, Doha. Pertandingan ini akan mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan kampiun Copa America Argentina dalam duel yang juga menghadirkan pertemuan menarik antara Lamine Yamal dan idolanya Lionel Messi. Menurut laporan FIFA.com, jadwal awal sempat direncanakan pada 28 Maret, namun dimajukan sehari. Spanyol juga dijadwalkan memainkan satu laga uji coba tambahan di kawasan Timur Tengah selama jeda internasional Maret nanti. Inter Miami dilaporkan menolak tawaran dari 3 klub Eropa, Chelsea, Galatasaray, dan Benfica, yang ingin meminjam Lionel Messi untuk jangka pendek musim dingin ini. Menurut laporan DT Sports, ketiga klub tersebut berniat merekrut Messi jika Inter Miami tersingkir dari babak playoff MLS akhir pekan ini melawan Nashville. Messi sendiri baru saja menandatangani kontrak 2 tahun yang akan menahannya di klub hingga 2027. Jika Inter Miami gagal melaju, sang mega bintang berpotensi absen dari kompetisi selama 2 hingga 3 bulan tanpa laga resmi. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik merekrut bek Barcelona Eric Garcia secara gratis pada musim panas mendatang. Laporan El Quipe menyebut, juara Ligue 1 itu ingin memanfaatkan situasi kontrak Garcia yang akan berakhir musim panas 2026. Pelatih Luis Enrique disebut menjadi faktor penting karena mengenal baik sang pemain yang juga berasal dari Spanyol. Meski bisa didapat tanpa biaya transfer tahun depan, PSG dikabarkan siap mengajukan penawaran kecil pada Januari. Jika negosiasi berjalan lancar, Barcelona sendiri masih mempertimbangkan opsi memperpanjang kontrak Garcia. Inter Milan dikabarkan akan memberikan kontrak baru kepada Carlos Augusto sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya yang konsisten. Menurut laporan Calcio Mercato, bek asal Brasil itu akan mendapat kenaikan gaji dari 2,5 juta euro menjadi lebih dari 3 juta euro per tahun dengan masa kontrak tetap hingga 2028. Kebijakan pajak Decreto Crescita di Italia juga akan menguntungkan sang pemain. Augusto baru saja mencetak gol saat Inter menaklukkan Kairat di Liga Champions. Dusan Vlahovic dikabarkan bertekad untuk tetap berseragam Juventus meski negosiasi kontrak barunya masih menemui jalan buntu. Penyerang asal Serbia itu saat ini menerima gaji sekitar 12 juta euro per musim, sementara Juventus hanya siap menawarkan 5-6 juta euro. Menurut laporan Quotidiano Sportivo, QS, Vlahovic kini lebih condong bertahan di Turin setelah sempat diragukan masa depannya beberapa bulan lalu. Kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang dan keputusan akhir diyakini bergantung pada kesediaannya menurunkan gaji demi melanjutkan karir bersama Bianconeri. Fiorentina resmi menunjuk Paolo Vanoli sebagai pelatih baru hingga akhir musim 2025-2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub ICF Fiorentina. Vanoli menggantikan Stefano Pioli yang diberhentikan usai gagal membawa tim meraih kemenangan dalam 10 laga awal Serie A musim ini. Pelatih berusia 52 tahun itu sebelumnya menukangi Torino hingga akhir musim lalu. Laga debut Vanoli akan berlangsung sengit menghadapi Genoa yang kini hanya terpaut 2 poin dari Fiorentina di dasar klasemen. Real Madrid mencatat rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah olahraga dunia, mencapai 1.248 miliar euro untuk musim 2025-2026. Menurut laporan Diario AS, angka ini melampaui musim lalu yang menghasilkan 1.185 miliar euro dan laba bersih 24 juta euro. Sumber utama lonjakan pendapatan berasal dari hasil operasional Stadion Santiago Bernabeu yang baru direnovasi. Fasilitas seperti Skybar, Bernabeu Market, hingga tur stadion menghasilkan 52,6 juta euro musim lalu. Luis de la Fuente kembali memimpin Spanyol untuk jeda internasional November tanpa menyertakan Alvaro Carreras. Padahal, bek muda Real Madrid itu tampil impresif sepanjang musim ini dengan selalu menjadi starter dan mencetak gol indah ke gawang Valencia akhir pekan lalu. Namun, performa gemilang tersebut belum cukup membuatnya dipanggil. Dalam daftar resmi yang dirilis Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF,
Posisi bek kiri diisi nama-nama seperti Marco Kurela dan Alex Grimaldo. Sementara rekan setim Carreras, Dean Huijsen, justru mendapat tempat di skuad La Roja. Penyerang muda Brazil Endrick Felipe dikabarkan menempatkan Olympique Lyon sebagai tujuan utamanya pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Fabrizio Romano melalui akun X resminya, Endrick tetap fokus untuk pindah ke Lyon meski beberapa klub Premier League juga menunjukkan minat. Pemain 18 tahun itu ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak menjelang Piala Dunia. Di Real Madrid, Endrick baru tampil sekali sejak Mei dan hanya bermain sekitar 5 menit melawan Valencia. Jika tercapai, transfer ini diharapkan memberi angin segar bagi karirnya. Bek Real Madrid Antonio Rudiger dikabarkan semakin dekat untuk kembali merumput setelah absen lebih dari sebulan akibat cedera otot. Menurut laporan Marca, kondisi Rudiger kini membaik dan ia berpeluang tampil kembali setelah jeda internasional. Pemain asal Jerman itu sebelumnya belum bisa berlatih penuh bersama tim di Valdebebas. Sementara itu, Madrid juga mendapat kabar positif dari pulihnya David Alaba yang sudah kembali berlatih usai 2 pekan menepi karena masalah otot. Kehadiran keduanya bakal memperkuat lini belakang Los Blancos. Robert Lewandowski menegaskan tidak akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer Januari mendatang. Kabar ini disampaikan jurnalis Fabrizio Romano melalui akun X resminya yang menyebut sang penyerang tetap berkomitmen di Camp Nou hingga akhir musim. Sebelumnya, Lewandowski sempat dikaitkan dengan AC Milan yang tengah mencari penyerang baru. Meski performanya menurun dan posisinya tergeser oleh Ferran Torres, pemain berusia 37 tahun itu memilih bertahan. Menurut Romano, Barcelona kemungkinan baru akan melepasnya secara gratis pada musim panas mendatang. Wolverhampton dikabarkan gagal membujuk 2 mantan pelatih Juventus Thiago Motta dan Igor Tudor untuk menangani tim yang kini terpuruk di dasar klasemen Premier League. Menurut laporan Matteo Moretto, keduanya memilih menolak tawaran tersebut meski Wolves sedang mencari pengganti Victor Pereira yang baru saja dipecat. Motta masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 2027 dengan gaji sekitar 5,5 juta euro per tahun. Sementara Tudor memiliki kontrak serupa dengan nilai sedikit lebih rendah. Alternatif lain yang dipertimbangkan Wolves adalah Raffaele Palladino. Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengonfirmasi bahwa Anthony Gordon berpotensi absen pada laga akhir pekan melawan Brentford serta bisa jadi tidak fit untuk membela timnas Inggris. Winger berusia 23 tahun itu sebelumnya masuk dalam skuad Inggris untuk menghadapi Serbia dan Albania pada jeda internasional November. Eddie Howe menjelaskan kepada Chronically Live bahwa cedera Gordon tidak tergolong serius, namun sang pemain masih menunggu keputusan akhir dan akan ditentukan bersama tim medis Inggris. Yoane Wissa dipastikan belum akan menjalani debut bersama Newcastle United akhir pekan ini saat menghadapi mantan klubnya Brentford. Menurut laporan The Athletic, penyerang 29 tahun asal Kongo itu masih menjalani pemulihan cedera ligamen lutut yang dideritanya saat membela tim nasional. Wissa sudah mulai berlatih di lapangan dan ikut laga uji coba tertutup untuk membangun kebugaran. Newcastle berharap ia bisa kembali merumput setelah jeda internasional, kemungkinan pada awal Desember. Klub juga menerima kompensasi dari FIFA selama masa absennya. Aston Villa resmi mencapai kesepakatan baru dengan gelandang Morgan Rogers. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak baru berdurasi panjang hingga Juni 2031, disertai peningkatan gaji signifikan. Ini merupakan kontrak ketiga dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun di Villa Park. Rogers disebut kini masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Hubungan baiknya dengan pelatih Unai Emery menjadi faktor penting di balik perpanjangan ini, sementara minat dari klub-klub besar Eropa untuk sementara dipinggirkan. Dominik Szoboszlai tengah dalam pembicaraan awal untuk memperpanjang kontraknya bersama Liverpool FC yang saat ini berakhir pada 2028. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub Merseyside sudah menunjukkan kemajuan dalam pembicaraan untuk mengikat gelandang asal Hungaria tersebut ke kontrak jangka panjang. Meskipun belum ada kesepakatan final, langkah ini menunjukkan niat klub untuk menjaga Szoboszlai sebagai bagian penting di lini tengah. Szoboszlai yang kontraknya berlaku hingga 2028 baru saja meraih penghargaan Liverpool Player of the Month untuk kedua kalinya musim ini.
Gelandang Italia Sandro Tonali resmi memperpanjang kontraknya bersama Newcastle United hingga 2029 tanpa menyertakan klausul rilis. Menurut laporan Sky Sports, kesepakatan itu sebenarnya sudah ditandatangani secara diam-diam tahun lalu saat Tonali masih menjalani larangan bermain selama 10 bulan akibat kasus perjudian. Perpanjangan ini memberi klub kendali penuh atas masa depannya, meredakan kekhawatiran supporter soal kemungkinan kepergian sang pemain. Tonali juga menegaskan bahwa dirinya bahagia di Tyneside dan berencana meninjau masa depannya dari tahun ke tahun. Gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo dipastikan absen dalam laga Premier League melawan Tottenham Hotspur akhir pekan ini. Menurut laporan The Athletic, Mainoo mengalami cedera ringan saat sesi latihan dan tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke London. Meski pelatih Ruben Amorim tidak menyebutnya dalam daftar pemain cedera saat konferensi pers, ketidakhadiran Mainoo menegaskan kondisi fisiknya belum siap. Pemain berusia 19 tahun itu diperkirakan segera pulih, namun masa depannya di klub masih belum pasti. Bryan Mbeumo resmi meraih penghargaan Premier League Player of the Month edisi Oktober 2025. Pengumuman itu disampaikan Premier League melalui situs resminya. Penyerang asal Kamerun itu tampil gemilang di bawah asuhan Ruben Amorim. Mbeumo mencetak 2 gol saat Manchester United menang 4-2 atas Brighton, menambah 1 gol dalam derby kontra Liverpool, dan menyumbang assist saat menghadapi Sunderland. Setelah awal musim yang belum stabil, pemain berusia 26 tahun itu kini jadi sosok penting di lini serang setan merah. Pelatih Manchester United Ruben Amorim terpilih sebagai Premier League Manager of the Month untuk Oktober 2025. Penghargaan ini menjadi yang pertama bagi Amorim sejak ia mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Amorim membawa Manchester United meraih 3 kemenangan beruntun, menang 2-0 atas Sunderland, menaklukkan Liverpool 2-1 di Anfield, kemenangan pertama di sana dalam hampir 1 dekade, serta menutup bulan dengan hasil 4-2 melawan Brighton. Amorim mengungguli Mikel Arteta, Arsenal, dan Unai Emery Aston Villa dalam persaingan gelar pelatih terbaik bulan ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.